Oke, pencinta YouTuber yang ingin belajar tentang IPA SMP di channel Soli Supriyadi, pembelajaran yang sangat asik. Sekarang saya akan membahas tentang proses gerhana bulan. Sebelumnya mohon bantu saya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau perlu likes, komen, dan sebarkan kepada teman-teman yang memerlukan pembelajaran IPA. Teman-teman semua, pembelajaran IPA yang sangat asik. Inilah konsep luar angkasa di mana bulan berputar mengelilingi bumi, di mana proses ini yang akan terjadi proses gerhana. Apa sih gerhana itu? Gerhana adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda atau objek yang melintas di depannya. Selanjutnya, ini merupakan proses gerhana di mana kedua objek yang terlibat dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika diamati dari permukaan bumi. Contohnya adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Perhatikan pada gambar, pada waktu bulan melakukan revolusi terhadap bumi, secara otomatis sinar matahari yang akan jatuh ke bumi itu terhalang oleh bulan, maka terbentuk suatu bayangan di permukaan bumi. Kepada pencinta YouTuber, perhatikan proses revolusi bulan mengelilingi bumi. Nah, pada waktu bulan mengelilingi bumi, maka perhatikanlah bulan. Bulan bergerak, ya, secara otomatis, maka sinar matahari yang akan jatuh ke bulan itu akan terhalangi oleh bayangan bumi. Di sini ada bayangan umbra. Nah, yang di sini ya, bayangan umbra. Di bagian atasnya adalah bayangan penumbra, gitu ya. Nah, jadi ini yang bergerak adalah bulan. Bumi sebenarnya juga berputar pada porosnya dan melakukan revolusi terhadap matahari, tetapi ilustrasi ini kita fokuskan pada gerakan bulan. Untuk selanjutnya, kepada rekan-rekan, nah inilah proses kejadiannya di mana gerhana bulan terjadi karena sinar matahari yang menuju bulan terhalang bumi. Sekali lagi ya, sinar matahari ya, sinar matahari yang seharusnya sampai ke bulan itu terhalang oleh bayangan bumi. Nah, pada waktu bulan berada pada bayang-bayang bumi, ada yang dinamakan umbra, yaitu bayangan gelap, dan ada bayangan yang masih memiliki sinar sebagian. Selanjutnya ya, kepada yang sedang belajar tentang gerhana bulan, karena sinar matahari mengarah ke bumi,
di belakang bumi terbentuklah bayangan, yaitu bayangan gelap total. Yang mana bayangan gelap total ini saya gambarkan di sini adalah yang berwarna kecoklat-coklatan. Nah, bayangan gelap total ini dinamakan umbra. Ya, sekali lagi dinamakan umbra. Dan bayangan redup, nah kalau di sini yang berwarna kebiru-biruan saya umpamakan, ini adalah bayangan redup. Jadi tidak gelap total. Nah, ini dinamakan penumbra, gitu ya. Oke, bisa dipahami mungkin ya. Selanjutnya, dalam pembelajaran mengenai gerhana bulan, karena sinar matahari mengarah ke bumi, di belakang bumi terbentuklah bayangan, yaitu bayangan gelap total atau umbra dan bayangan gelap redup. Nah, yang perlu kita pahami sekarang jenis-jenis gerhana bulan ya. Jadi ada beberapa jenis gerhana bulan yang perlu kita pelajari. Gerhana bulan total. Pada gerhana ini bulan akan tepat berada pada daerah umbra. Sekali lagi, bulan akan tepat berada pada daerah umbra. Artinya, gerhana bulan total itu terjadi pada waktu posisi bulan berada pada daerah umbra. Di sini ya. Jadi di sini adalah terjadi gelap total, ya. Jadi disinilah yang seharusnya bulan itu terlihat dari bumi, ya. Tetapi pada saat berada di umbra, maka bulan itu tidak nampak, gitu ya. Oke. Selanjutnya, gerhana bulan yang sebagian, pada gerhana ini tidak seluruh bagian bulan terhalang dari matahari oleh bumi, ya. Maksudnya, pada gerhana bulan sebagian, jadi tidak seluruh bagian bulan itu terhalangi. Jadi ada bagian-bagian bulan yang masih terlihat dari bumi. Jadi masih menerima sinar matahari. Ya. Jadi itu yang dinamakan gerhana bulan sebagian. Selanjutnya, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra. Jadi sebagian berada di daerah penumbra, sebagian lagi di daerah umbra, ya. Jadi seakan-akan terlihat hanya sebagian. Nah, kejadian ini sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Ya, pada waktu gerhana bulan sebagian, jadi ada bagian-bagian bulan yang masih tersinari matahari sehingga bulan masih terlihat dari permukaan bumi. Teman-teman, pada gerhana bulan sebagian, jadi pada gerhana bulan sebagian, tadi saya katakan masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan.
masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Kalau ada sebagian, berarti bulan masih terlihat sebagian, yang sebagian lagi itu tidak terlihat, ya. Nah, itu maksud dari gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan penumbra. Pada gerhana ini, seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, ya. Jadi berada di daerah penumbra. Jadi bulan itu tidak berada pada daerah umbra. Nah, kejadian ini sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Artinya ya, bulan itu tidak terlihat dengan jelas, ya, karena posisinya berada di daerah penumbra. Jadi pada waktu gerhana bulan di sini, bulan itu masih terlihat, ya, terlihat secara utuh, tetapi tidak jelas, ya, tidak jelas karena di daerah penumbra itu masih ada bayang-bayang sinar, gitu ya. Oke, kepada pencinta YouTuber yang saya cintai, ya, sekali lagi terima kasih atas kunjungan di channel Soli Supriyadi. Semoga bermanfaat bagi yang ingin belajar mengenai IPA, khusus dalam pembelajaran gerhana bulan.